Fungsi kemasan untuk sebuah produk tidaklah main-main. Karenanya, kemasan untuk pengemasan suatu produk tidak bisa dibuat secara sembarangan. Perlu ada penyesuaian antara jenis kemasan dan produk yang akan dikemas. Secara teknis, kemasan memerlukan syarat-syarat tertentu agar berfungsi secara optimal untuk pemasarannya. Nah, seperti apa saja syarat-syaratnya? Mari kita bahas sekarang. Halo rekan-rekan IKM, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai daya tarik kemasan berdasarkan daya tarik visual dan daya tarik fungsionalnya. Nah, pada dasarnya kemasan yang baik adalah kemasan yang secara visual menarik dan secara fungsional dapat membawa keuntungan pada pemasarannya. Setelah mengetahui kedua hal itu, Anda juga perlu mengetahui syarat pemilihan kemasan yang dapat meningkatkan pemasaran. Setelah mempelajari video ini, Anda diharapkan mampu memahami syarat-syarat pemilihan kemasan untuk meningkatkan pemasaran. Dalam memilih jenis kemasan untuk suatu produk, selain perlu mempertimbangkan 5 faktor daya tarik kemasan yang telah dibahas pada video sebelumnya, Anda juga perlu mempertimbangkan 2 hal yang lain, yaitu syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk dan kesesuaian karakteristik kemasan dengan produk yang akan dikemas. Ada 7 syarat kemasan yang baik yang tujuannya untuk meningkatkan pemasaran. Pertama, kemasan dikatakan baik bila kemasan dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi, sehingga produk tetap bersih. Kedua, kemasan harus dapat melindungi produk dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran cahaya yang diterima kemasan dari luar. Ketiga, kemasan yang baik juga harus dapat dengan mudah dibuka dan ditutup. Selain itu, kemasan yang baik juga harus dapat diangkut dengan mudah dan didistribusikan dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu dari produsen ke konsumen. Keempat, kemasan yang baik juga biasanya efisien dan ekonomis, khususnya pada saat proses pengemasan produk ke dalam kemasan. Dan kemasan yang baik juga harus bernilai ekonomis. Artinya, berguna secara optimal sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai pemilihan kemasan malah membuat Anda menjadi merugi. Penyebabnya bisa jadi karena kemasan yang tidak efisien, bisa juga karena kemasan yang Anda pilih malah tidak bersifat ekonomis secara kegunaan. Kelima, kemasan yang baik juga harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan aturan, norma, atau standar yang ada dan berlaku. Keenam, kemasan yang baik juga harus mudah untuk dicetak, dibentuk, atau didaur ulang setelah digunakan. Dan yang terakhir, kemasan yang baik juga harus dapat menunjukkan identitas, informasi, dan citra dari produk secara jelas agar membantu promosi atau penjualan produk kepada konsumen bisa dilakukan secara maksimal. Jadi, syarat-syarat sebuah kemasan ada 7. Pertama, harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi. Kedua, kemasan harus melindungi dari kerusakan fisik. Ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan ditutup. Kemudian, kemasan harus efisien dan ekonomis. Lalu, kemasan juga harus disesuaikan ukuran, bentuk, dan bobotnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Keenam, kemasan juga harus dapat dengan mudah dibuang, dibentuk, atau dicetak untuk memenuhi proses pengemasan. Lalu terakhir, kemasan juga harus dapat memperlihatkan identitas dan citra produk. Di video berikutnya, kita akan membahas berbagai macam karakteristik produk yang dikemas dan bagaimana cara pengangkutannya. Sampai jumpa.